wisata yang potensi membuat gangguan kesehatan itu adalah wisata lidah atau kuliner. Kuliner memang sebagai hiburan orang zaman sekarang, sebagai mood booster. Jadi ketika udah makan enak, semangat hidup lagi. Tetapi paparan makanan, tawaran makanan terlalu banyak zaman sekarang karena industrialisasi makanan sangat maju. Sehingga hampir sepertiga penduduk bumi kita sekarang ini kegemukan. Ya, kira-kira hampir 3 miliar penduduk bumi ini kegemukan. Indeks massa tubuhnya meningkat. Masalahnya ketika indeks massa tubuh itu sudah di atas 25, mulai obesitas, semakin sulit nurunin berat badan. Beberapa pasien bertanya, saking bingungnya karena begitu banyak metode diet, sedangkan pengennya tetap makan enak tapi bisa langsing. Diet yang enak dan diet yang simple ya diet menurut gigi kita atau diet gigi. Jadi gigi kita itu sudah ngikutin proses evolusi selama jutaan tahun. Gigi kita itu kan ada 32. Ya, jadi ada gigi premolar, molar, gigi geraham ini kan khusus untuk makanan nabati, sayur dan buah. Sedangkan gigi taring ini untuk pemotong. Fungsinya untuk makanan hewani. Itu ada jumlahnya cuma 4 sebenarnya. Sedangkan gigi premolar, molar atau gigi geraham itu ada total 20. Sedangkan gigi seri di sini fungsinya sebagai pengerat memang. Sapi pun ada gigi serinya, tapi sapi nggak punya gigi taring. Makanya sapi itu sebagai spesies yang herbivora. Beda sama gigi serigala. Kalau gigi serigala itu hampir taring semua, walaupun ada juga gigi serinya. Jadi karena perbandingan jumlah gigi taring yang cuma 4 dibanding jumlah total gigi dewasa yang 32 itu kira-kira hanya 1/7. Jadi saran saya, makanan yang produk hewani itu ya kira-kira 1/7. Lainnya ya produk nabati, entah itu nasi, kemudian sayur dan buah, tapi yang kalorinya memang tidak terlalu tinggi atau jumlah atau volumenya yang dikurangin. Diet ini sebenarnya termasuk termutakhir loh ya. Walaupun sekarang ada diet yang memang canggih-canggih ya, tapi bahan-bahannya pun juga kan kesulitan. Sebenarnya bahan makanan yang ada di sekitar kita secara sederhana tuh ada dengan diet gigi ini. Bahkan di mini seri Netflix yang terbaru yang judulnya itu You Are What You Eat, itu di situ ada percobaan kembar identik 21 kalau nggak salah. Kembar identik itu masing-masing diberikan makanan yang berbeda. Yang satu itu full nabati, yang satu ada kombinasi antara nabati sama hewani. Dan pada prosesnya dari 21 pasang ini ternyata ketika porsi makanan nabati itu lebih banyak, ternyata distribusi massa tubuhnya itu lebih baik dibandingkan yang makanannya lebih banyak hewaninya. Demikian juga kesehatan usus, psikologi maupun otak ternyata dari data penelitian lebih baik ketika jumlah makanan nabatinya lebih banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian di daerah Blue Zone, yaitu 5 daerah di mana penduduknya usianya yang 100 tahun itu lebih banyak daripada daerah lain, yaitu di Ikaria Yunani, di Sardinia Italia, di Loma Londa Amerika, di Peru, dan kemudian di Okinawa Jepang. Mereka yang berumur lebih dari 100 tahun itu ternyata porsi buah dan sayurnya 3 kali lipat daripada populasi secara umum. Jadi mereka banyak makan sayur dan buah lebih banyak. Ya tetap makan daging, tetapi hanya sedikit porsinya. Dan itu pun lebih banyak porsi daging ikan, entah ikan laut ataupun ikan tawar. Jadi diet itu juga bukan semata-mata untuk melangsingkan badan demi penampilan saja, tapi juga demi kesehatan di masa depan. Karena obesitas itu akan potensi terjadi ke arah hipertensi maupun ke arah diabetes.